Ya, Pak Herman. Bapak dulu mungkin Teh. Bapak dulu ya, siap. Ya, beliau guru saya Teh. Insyaallah. Go. Soalnya di sini yang muncul slide-nya Teh Elis. Sebentar, materinya yang satu lagi Teh Feti belum kirim. Ya, share sendiri aja. Oh, mangga, Pak. Ya. Iya. Ya, baiklah karena waktu juga yang terus berjalan ya, sudah lewat dari batas waktu yang memang sedianya akan kita mulai untuk acara ini. Kita mulai saja kegiatan webinar pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lagi arsalah rasulullah bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kepada yang terhormat yang sudah hadir di sini, Bapak Suherman MSI selaku narasumber kita pada malam hari ini di webinar ini, dan kepada yang kami hormati Teh Elis Ratna Suminar juga selaku narasumber yang juga nanti akan berbagi ilmu dengan kita di malam hari ini, para pengelola Rumah Gentara yang hadir juga di kesempatan webinar kali ini, dan ini juga mewakili dari berbagai belahan bumi Indonesia tentunya ya, tidak hanya di Jawa Barat tapi juga sampai ke luar Pulau Jawa, dan juga hadirin yang berbahagia. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya pada malam hari ini kita bisa bertemu bertatap muka dalam sebuah acara webinar tentang perpustakaan yang tentu saja ini juga akan sangat berpengaruh besar pada pengelolaan perpustakaan Rumah Baca Gentara di seluruh Indonesia ya. Barangkali di sini juga yang hadir tidak hanya dari Gentara tapi dari para penggiat literasi. Dan salam semoga biasa tercurah pada junjungan kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, serta kita sebagai hingga amin ya Allah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah sebelum kita mulai acara kita pada webinar kali ini, kita buka dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada tilawatnya atau langsung Al-Fatihah bersama-sama saja ya? Ya, untuk lebih berkahnya, marilah kita buka pertemuan webinar ini dengan sama-sama membacakan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, Bapak Ibu yang berbahagia, hadirin para peserta webinar perpustakaan. Selanjutnya marilah kita sama-sama mendengarkan pemaparan dari pemateri kita. Yang pertama pada malam hari ini, Bapak Suherman MSI sudah hadir. Assalamualaikum Pak Suherman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak sudah hadir untuk berbagi ilmu di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Dan Bapak Suherman ini bisa ini juga ya sekaligus dimunculkan aja biodatanya atau saya bacakan? Oh.
Ya, Bapak Suherman ini adalah seorang pustakawan dan juga analis data ilmiah. Beliau juga seorang penulis dengan segudang prestasi tentunya, dan prestasi yang paling populer gitu ya, paling luar biasa itu merupakan pustakawan berprestasi terbaik tingkat nasional di 2009. Kemudian juga juara pertama pada pemilihan utusan Indonesia untuk Konsal Outstanding Librarian Award pada tahun 2011. Juga peraih medali emas Gold Prize Congress of Southeast Asia Librarian Konsal Merit Award, dan merupakan pustakawan terbaik berprestasi tingkat Asia Tenggara di 2012. Untuk lebih jauh lagi mengenal beliau, tentu saja nanti beliau juga akan ta'aruf langsung juga dengan kita di sini. Dan untuk itu langsung saja kepada Bapak 15 menit ke depan kami persilakan untuk pemaparan materinya. Silakan Pak Suherman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Terima kasih kepada moderator, juga kepada Ibu Peti yang jauh-jauh hari sudah menghubungi saya dan hampir tidak jadi. Bu Elis juga narasumber dari Kabupaten Bandung ya, Bu Elis. Ya, selamat malam. Malam, Bapak. Insya Allah. Dan yang peserta yang lainnya mungkin dari luar Jawa ya, ada ya, dari mana, dari Dumai ya. Tadi saya baca itu ada peserta dari Dumai, dari Jawa Tengah kalau nggak salah. Kendari. Ya, saya mulai saja mungkin ya. Ini sudah kelihatan ini apa screen saya? Kelihatan, sudah muncul. Sudah muncul ya. Ya. Ya, lebih besar. Ya, mungkin dalam kesempatan ini saya akan berbicara tentang taman bacaan pada khususnya dan umumnya tentang budaya literasi di tanah air ini. Baru-baru ini kita mungkin saya sendiri dapat share dari dunia internasional tentang buruknya perilaku netizen Indonesia di medsos. Itu dikatakan paling kasar dan paling brutal. Kata pengamat dari luar itu. Mungkin peserta di sini juga sudah ada yang menonton ya, laporan itu. Tentu saja ini adalah bahwa media sosial itu cermin dari kapasitas intelektual masyarakat yang tercermin di dalam medsos. Kalau cermin pikiran itu ada di dalam jurnal, tulisan, dan sebagainya, cermin pikiran dan hati itu ada di medsos. Kalau menurut saya sih begitu. Dan kapasitas intelektual masyarakat tentu saja sangat dipengaruhi oleh budaya baca masyarakatnya. Nah, jadi dalam kesempatan ini saya tidak akan membahas masalah teknis. Ya. Jadi saya kurang update masalah teknis. Ya. Mungkin itu nanti oleh Bu Elis yang akan menyampaikan masalah teknis tentang manajemen perpustakaan ini. Nah, beberapa hari yang lalu ya, juga tahun 2020 itu saya menulis di Kompas ya, dengan Pak Hendro Subagio. Jadi saya ini sekarang bekerja di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dulu itu LIPI. Sekarang LIPI, BPPT 8 dan Batan itu 4 lembaga besar ini digabung sekarang menjadi BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Saya sendiri sekarang menjadi analis data ilmiah. Ini sebetulnya lanjutan dari pustakawan. Tapi di LIPI sendiri sekarang ini sudah tidak ada perpustakaan secara fisik. Terutama yang ada di Kota Bandung itu
Di tempat saya bekerja itu sudah tidak ada perpustakaan sama sekali dalam bentuk fisik. Jadi semuanya sekarang beralih ke dalam bentuk digital. Dan tidak ada lagi pembelian buku, buku-buku fisik itu sudah tidak ada. Semuanya dalam bentuk digital. Atau elektronik, termasuk jurnal, buku, dan lain sebagainya. Yang diperlukan untuk mendukung para peneliti dan para analis yang lainnya. Sehingga ya sudah beberapa sejak tahun 80-an tentang akan dibicarakan tentang kematian perpustakaan ini. Tentu saja ini harus kita antisipasi ke depan karena gelombang ini juga akan menerpa kita dan sudah terasa sebagian. Di Amerika sendiri sekarang ini sampai hari ini sudah 350 perpustakaan umum tutup karena kehilangan pengunjung itu saja. Jadi lebih banyak beralih ke digital sekarang ini. Nah ini terutama di daerah-daerah perkotaan menurut saya ini akan cepat nanti menimpa kita ini. Jadi itu tentang nasib perpustakaan dan sekarang perpustakaan banyak kehilangan pengunjung. Dan jurnal sudah tidak tersentuh lagi kalau di lembaga-lembaga penelitian itu. Makanya sekarang kalau kita lihat perkembangan dunia perpustakaan, jurusan perpustakaan di perguruan tinggi pun sebentar lagi akan hilang. Dulu tahun 88 saya masuk di jurusan ilmu perpustakaan, sekarang sudah ditambah ilmu perpustakaan dan ilmu informasi. Dan sekarang ada universitas yang membuka sudah menghilangkan kata perpustakaannya. Ini adalah progres tentang perkembangan dunia perpustakaan. Ini juga harus kita antisipasi sebagai aktivis taman bacaan. Karena mungkin saja ke depan ini juga akan melanda taman bacaan. Akan kehilangan terutama para pengunjung dari milenial. Dan sendiri belum mendapatkan riset sekarang ini di daerah-daerah, terutama daerah 3T itu. Mungkin masih ramai tentang perpustakaan konvensional, taman bacaan konvensional. Tapi saya sendiri di sini buka rumah literasi, ya sekarang makin berkurang, bahkan sudah tidak ada lagi yang berkunjung gitu, para milenial ini. Karena mereka tersedot sekarang perhatiannya ke dunia gadget atau smartphone. Oleh karena itu, ini adalah sebuah perkembangan yang harus kita antisipasi. Akan tetapi orientasi kita adalah perpustakaan boleh saja nanti berganti atau hilang sama sekali, akan tetapi buku itu akan tetap ada. Walaupun dalam bentuk lain. Gitu. Mungkin akan dalam bentuk digital atau berbentuk elektronik bukunya. Gitu. Tapi persoalan kita adalah yang paling pokok merawat budaya bacanya, menumbuhkan budaya bacanya. Apapun nanti medianya. Apakah beralih dari buku ke digital, kalau ke elektronik tidak masalah, yang penting adalah merawat budaya bacanya itu yang paling penting bagi kita. Karena sekarang ini saya beberapa bulan yang lalu sempat dengan teman-teman di IKP, ya banyak penerbit sekarang ini yang tutup karena kehilangan pembeli. Dan kalau kita berkunjung ke Palasari itu luar biasa berkurangnya, itu sangat signifikan. Inilah perkembangan yang tidak bisa kita tolak. Gelombang ini akan terus berjalan. Kemudian, nah ini kami ya mencoba untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, membuat perpustakaan sekolah. Ya, perpustakaan sekolah itu sekarang sudah seperti ini. Ini yang sedang saya dengan teman-teman itu membuat perpustakaan digital seperti ini. Jadi di sini sudah komplit semuanya. User itu tentang simpan pinjam koleksi, pemrosesan buku dan sebagainya sudah ada di sini. Di sini juga berisi e-book, ya.
Dan ini berasal dari open source yang sangat otoritatif, terutama dari Kemendikbud dan juga dari BRIN, dari Perpustakaan Nasional, sudah ada berisi puluhan ribu e-book di sini. Dan juga ini memuat tadi perpustakaan yang ada di sekolah. Koleksi yang ada di perpustakaan sekolah bisa diproses, kemudian diakses melalui smartphone atau handphone. Ini sudah bisa. Jadi sekarang ini perpustakaan itu sudah seperti ini. Kegiatan dan sebagainya bisa konsultasi langsung dengan expertnya, bisa ada kompetisi, dan koleksinya juga tidak hanya buku, e-book, akan tetapi juga dalam bentuk video, infografis, dan lain sebagainya. Jadi lebih variatif itu bentuknya. Yang kami sebut dengan Science Theater ini memiliki koleksi tentang film-film sains. Nah ini perkembangannya sudah seperti ini. Seperti ini. Nanti kita bahas secara, kalau ada yang ingin memiliki ini, nanti kita bahas di lain waktu. Jadi seperti ini perkembangan perpustakaan sekali. Jadi perpustakaan sekarang sudah ada di dalam genggaman. Dan ini kita menyesuaikan dengan perkembangan milenial atau zilenial, generasi Z dan milenial yang sekarang sudah tidak bisa dipisahkan dari HP. Dari sini kita juga bisa memantau indeks literasi atau peta pengetahuan. Gitu. Nah itulah sedikit perkembangan tentang dunia tentang perpustakaan. Nah sekarang kita ke taman bacaan. Taman bacaan. Jadi menurut saya bahwa taman bacaan ini ke depan ini dijadikan taman. Di sini saya menawarkan atau apa ya, ini hanya semacam ide tentang saya sudah dalam konsepsi perpustakaan atau taman bacaan itu, bahwa taman bacaan menjadi perpustakaan umum. Di situ juga ada perpustakaan klasik, maksud saya perpustakaan konvensional yang berisi buku-buku tercetak, dan juga mungkin perpustakaan digital. Ada perpustakaan 2.0 atau sekarang malah perpustakaan 4.0 gitu. Tapi ini bisa dilakukan di taman bacaan. Dan kemudian juga bahwa taman bacaan ini nanti bisa menjadi wahana penyalur prakarsa masyarakat, menyelenggarakan berbagai macam konsultasi yang berbasis literatur. Ini cocok mungkin bagi yang sebagian besar di sini pengelolanya akhwat, ya, ibu-ibu. Dan macam-macam lah kegiatan masyarakat bisa dilakukan di taman bacaan ini. Tentu saja bagi promosi cinta buku, gerakan kesetaraan membaca, kalau saya di situ ada tempat pelatihan dan sebagainya. Nah, waktu saya terbatas, jadi saya cepat saja. Nah, di sini juga taman bacaan dijadikan wahana silaturahmi potensi masyarakat. Jadi di rumah literasi atau taman bacaan ini tempat pertemuan para pemustaka potensial seperti tokoh pakar ilmu. Jadi bukan hanya tempat simpan pinjam buku, ini tempat-tempat pertemuan para pemustaka potensial atau pengguna potensial. Mungkin di sekitar taman bacaan itu ada tokoh-tokoh atau opinion leader yang bisa kita sharing ilmu pengetahuannya dengan masyarakat. Ini tempat pertemuan di sini. Yang selanjutnya juga bisa untuk pusat pendukung capaian prestasi belajar sekolah. Ya ini sudah banyak dilakukan sekira untuk masalah ini oleh teman-teman di taman bacaan. Dan sekarang yang sedang terutama di Jawa Barat yang sedang digalakkan juga ini adalah tentang kearifan lokal atau pengetahuan lokal.
Nah, dalam hal ini di taman bacaan juga bisa dijadikan sebagai wahana pengembangan psikomotorik anak, tempat permainan edukatif, pembentasan kawinan barudak atau kawinan barudak itu jadi permainan-permainan tradisional dulu ya, pementasan drama, teater dan sebagainya. Ini idealnya seperti itu. Bisa juga untuk pengembangan nilai dan afeksi. Ya, mungkin layanan storytelling tentang pemutaran film-film edukatif ini yang paling sering dilakukan oleh teman-teman di taman bacaan. Dan yang selanjutnya bisa juga dijadikan sebagai taman baca ini sentra pengembangan hobi dan karir yang lebih terarah dan terukur. Nah, di sini mungkin sudah bergabung ya Mang Yadi itu. Dari mana? Dari Cianjur ya, yang menurut saya itu kegiatannya tuh bagus sekali ya, dimulai dari taman bacaan, tapi Mang Yadi sekarang concern kepada masalah lingkungan, dan masalah lingkungan ini akan menjadi masalah yang abadi ke depan, tidak akan pudar nih masalah lingkungan ini. Kalau fokusnya nanti ke lingkungan, kami dari BRIN nanti bisa bekerja sama karena kami juga banyak meriset dan juga mengeluarkan produk-produk tentang teknologi bersih. Bagaimana cara mengelola sampah yang betul-betul zero waste. Memakai teknologi, salah satunya teknologi plasma yang sedang kita kembangkan ini, sehingga sampah itu semuanya berarti, betul-betul tidak ada sampah lagi. Nanti ada contoh-contohnya dalam hal ini, tentang produk-produk lingkungan yang bisa kita nanti kerjasamakan mungkin melalui jaringan taman bacaan yang ada sekarang ini. Jadi bagaimana kita justru dari taman bacaan ini menjadi pelopor lingkungan bagi masyarakat. Apalagi kalau jaringannya sudah banyak, mungkin ini menjadi contoh nasional bagaimana isu lingkungan itu kita angkat dari taman bacaan. Itu akan dahsyat menurut saya gitu. Kalau ini bisa kita lakukan. Ya, dengan yang sederhana kemarin dari teknologi plasma yang kita kembangkan, alhamdulillah ya, dari sebuah pesantren yang ada di Bogor itu sudah bisa mengekspor cabai ke Jepang yang selama ini ditolak karena Jepang itu sangat penolak produk-produk pangan yang berpestisida. Dengan teknologi plasma ini, jadi si cabai itu bisa dicuci sehingga pestisida dan bakterinya luruh semuanya, sehingga lolos sekarang ini bisa ekspor cabai ke Jepang. Nah, ini saya kira salah satu fungsi dari Taman Bacaan juga bisa memfasilitasi masalah ini, terutama mungkin di daerah-daerah yang menghasilkan produk-produk pertanian, ya, sehingga produk pertanian itu bukan saja bisa berskala ekspor, tapi juga bisa untuk mengakses ke misalkan ke hotel atau supermarket yang di situ biasanya ya, misalkan di beberapa mall gitu ya, yang menjual sayur-sayuran di situ yang aware terhadap masalah kesehatan produk ini, yaitu bagaimana cara mensterilisasinya produk-produk pertanian, misalkan buah-buahan, sayuran, dan sebagainya, memakai teknologi ini. Nah, ini yang kita mungkin ke depan bisa kita kerjasamakan antara baik dalam skala grup maupun dalam skala skala lembaga gitu, dengan BRIN gitu misalkan kerjasama dengan ini perhimpunan Taman Bacaan Pencinta Rasul ya, Cinta Rasul gitu, yang tersebar di seluruh Indonesia, bekerja sama untuk menggaungkan masalah lingkungan ini. Ini akan luar biasa. Nah, inilah salah satu contoh mungkin menurut saya gitu ya, tentang peran Taman Bacaan ke depan sehingga menjadi taman masyarakat. Taman ini
menurut saya istilah yang sangat bagus, taman bacaan. Kemudian juga karena dulu ada yang namanya Ki Hajar Dewantoro itu membuat istilah taman apa namanya? Taman siswa ya. Ada lagi taman pamekar kalau di dalam bahasa Sunda itu. Ya mungkin ini kalau di dalam bahasa Arabnya taman itu menjadi apa ya? Surga ya. Istilah untuk surga. Banyak dikutip di dalam banyak tercantum di dalam Al-Qur'an seperti itu. Nah, ini dan saya kira ini juga sudah menjadi global ya. Peran-peran taman bacaan masyarakat atau perpustakaan yang ada di masyarakat menjadi pusat kegiatan masyarakat. Akhirnya ke sana tidak hanya simpan pinjam buku dan tidak hanya menggemakan tentang pentingnya membaca atau budaya baca, akan tetapi juga menjadi fasilitator kegiatan-kegiatan masyarakat yang ada di sekitarnya. Apalagi kalau Jadi bisa. luas sekali ya Pak. Kenapa? Jadi luas sekali sebetulnya fungsi Ya. dari taman bacaan ini. Tidak hanya buku melulu gitu, tapi berbagai aktivitas. Betul. Nah ini sekarang mungkin bisa digagas kembali nih tentang layanan kayak kreatif yang mudah, meriah, akan tetapi sangat bermanfaat gitu ya. Ya ingat waktu saya kecil ini permainan ini kan sudah jarang kita ketemukan kembali ya. Seperti apa itu engrang, kalau di bahasa Sumedang mah jajangkungan ngaranna teh gitu. Kayak oray-orayan, terus sorodot gaplok dan sebagainya. Gatrik dan sebagainya. Itu mungkin di daerah masing-masing punya mainan-mainan tradisional seperti ini yang sekarang sedang digalakkan kembali ya menjadi kearifan lokal. Nah, kalau misalkan di komunitas taman bacaan juga sekarang ini sudah punya dokumennya, misalkan di setiap taman bacaan ini punya program-program unggulan tentang hal ini. Kami ya di BRIN, kebetulan saya ada di Direktorat Repository dan multimedia dan penerbitan ilmiah, sedang ada program yang namanya akuisisi pengetahuan lokal. Jadi kalau ada di setiap taman bacaan di daerah ibu-ibu sekalian tentang program-program, di sini ada pengetahuan lokal yang bagus gitu, misalkan tentang cerita, tentang kuliner atau budaya apa gitu ya di daerah masing-masing. Saya kira ini bisa dikompilasi, misalkan ini menjadi karya dari perhimpunan taman bacaan pencinta Rasul gitu yang ada di seluruh Indonesia. Cinta Rasul. Generasi Cinta Rasul. Misalkan ini ada 42 cabang gitu, jadi satu cabang itu satu program aja gitu misalkan. Bisa kita kompilasi, itu bisa kita fasilitasi untuk diterbitkan. Masya Nah, Allah. seperti itu. Jadi ini buat teman-teman. Nah, ini mudah-mudahan menjadi ide juga gitu ya untuk teman-teman yang ada di daerah untuk mendokumentasikan karya-karya yang ada di daerahnya. Seperti itu. Ya, ini tawaran dari saya mungkin sebagai karyawan BRIN lah begitu. Iya, terima kasih Bapak, tawarannya luar biasa dan ini juga nanti mudah-mudahan bisa menjadi di follow up lagi oleh teman-teman yang hadir di sini. Karena ternyata tidak hanya dari Rumah Gentara yang hadir, Pak. Di sini ada dari umum juga, ada dari Kediri, Probolinggo, Kudus dan daerah lainnya. Ya, tadi yang dari umum juga silahkan gitu. Kalau misalkan nanti di daerahnya atau dari pribadinya punya karya tulis ya dari daerahnya, bisa diajukan ke kami. Nanti kami verifikasi, tentu saja menurut kriteria kami akan bisa terbit atau tidak nanti gitu. Itu ada pedomannya. Kalau perlu saya kasih pedomannya gitu nanti untuk di-share ke teman-teman di generasi pencinta Rasul ini. Nanti saya ke panitia pedoman penyusunan karya ini share. Nanti silahkan follow up dan nanti tinggal karyanya itu diupload dengan link-link yang sudah nanti kami berikan.
sangat mudah lah itu, sangat mudah. Dan sekarang sudah banyak yang mengirim dari sekolah, dari komunitas penulis anak juga banyak itu yang ngirim. Dan kalau dari dosen dan perguruan tinggi tentu saja juga banyak. Gitu. Nah, ini dari komunitas-komunitas seperti ini saya kira akan banyak hal-hal yang sisi lain ya, yang belum terungkap di lembaga pendidikan formal. Ini akan sangat menarik juga menurut saya. Kita angkat, jadi nanti kalau ini diterbitkannya kita upload di medsos, media-media yang ada di BRIN, dan ini akan menjadi global dan bisa di-share ke seluruh dunia. Ya, mungkin nanti dari Bu Elis Kabupaten Bandung bisa nyusul di Belanda atau di Masya Allah, di luar biasa. Turki gitu ya. Siap Bapak. Go internasional teh. Nah, gitu. Amin, amin, amin. Dari lokal go internasional gitu. Nah, ini melalui media penerbitan nanti. Gitu. Nah, jadi pendek kata begitulah bahwa fungsi dari Taman Bacaan itu menjadi pusat kegiatan masyarakat. Saya kira seperti itu ya. Jadi kan sekarang kalau masalah sumber bacaan ke depan saya kira asal ada pulsa dan sinyal itu tidak masalah lagi. Karena hampir setiap BRIN saja sekarang ini sudah tidak menerbitkan dalam bentuk tercetak. Semuanya dalam bentuk digital, termasuk nanti karya-karya ibu gitu atau komunitas di sini yang diterbitkan itu tidak dalam bentuk tercetak tapi dalam bentuk digital. Dan ini open source. Digratiskan ke seluruh masyarakat dunia malah. Dan ini bisa dicetak sendiri-sendiri. Silahkan gitu, kalau mau mencetaknya silahkan. Bahkan mau dikomersialkan sendiri silahkan. Yang penting dari penerbit BRIN sudah memfasilitasi terbitnya buku ini. Dan ini tentu saja sebuah kebanggaan bisa diterbitkan oleh BRIN yang otoritatif dalam bidang sains begitu. Iya, Demikian BRIN saya kira. Badan Riset dan Inovasi Nasional ya Pak ya? Ya, BRIN. betul. Apalagi kalau punya misalkan inovasi atau invensi di daerah ya. Kemudian ditulis, misalkan di daerah Ibu Bapak sekalian ada keunikan gitu ya, terus bisa didokumentasi dalam bentuk tulisan, karyanya bisa ditulis, itu luar biasa. Ya, Masya Allah. Nah, seperti itu. Ini luar biasa sekali nih pemaparan dari Pak Suherman ini. Sampai-sampai tadi ternyata karena kondisi kita saat ini tuh dilema ya Pak ya. Satu sisi yang namanya literasi itu sangat kita butuhkan, apalagi untuk bisa mengimbangi masalah gadget gitu ya, kecanduan gadget anak-anak. Tapi ternyata kondisinya malah kebalik ya Pak. Sekarang 350 perpustakaan saja sudah tutup gitu. Dan ketika kita gali lagi tentang peran dari taman bacaan, ternyata luar biasa sekali. Banyak hal yang bisa kita lakukan berawal dari taman bacaan. Jadi selama ini yang saya terpikirkan oleh saya juga yang namanya perpustakaan itu identik dengan buku-buku tok gitu ya. Yeah. Dan kemudian pustakawan sendiri kan sepertinya terkesannya kaku gitu ya. Berhubungan selalu dengan buku, penomoran, katalog dan sebagainya. Ternyata banyak sekali yang bisa kita lakukan ya ketika kita gali lebih jauh. Gitu. Bahkan tadi menarik sekali dari lokal tapi go internasional. Ya. Masya Allah luar biasa Bapak. Dan kalau saya lihat juga dari biodatanya selain tadi penghargaan yang Bapak raih, memang bidang Bapak ini sangat mumpuni ya, linier mulai dari awalnya S1-nya juga perpustakaan, pasca sarjananya juga begitu, kemudian karya-karyanya juga sangat berhubungan dengan dunia literasi. Ya baik, terima kasih Pak Suherman. Nanti kita akan berdiskusi lebih jauh dalam sesi tanya jawab barangkali ya. Siap. Sedikit lagi ya beginilah, bahwa ini
Yang belum digarap itu saya kira ya, yang bisa digarap oleh Taman Bacaan itu memfasilitasi yang namanya grassroots innovation tadi ya. Nah, Ini ya. akan menurut saya ini jadi inovasi akar rumput lah istilahnya, inovasi-inovasi di daerah ya, yang dalam skup di daerah kita. Ini saya kira akan memblow up Taman Bacaan untuk ke ranah nasional bahkan go internasional tadi, karena ini tidak akan dimiliki misalkan di dunia lain gitu. Misalkan saya kan orang Sumedang karena di situ yang paling besar itu tahu ya. Iya betul. Ini hanya contoh Tahunya saja identik gitu ya. dengan tahu. Ya tahu kan itu ini khas daerah gitu ya. Khas daerah gitu. Sampaikan ya ada gitu dari Sumedang itu yang menulis tentang tahu gitu. Dan itu bisa diterbitkan dari mulai Masya sejarahnya dan Allah. sebagainya seperti itu. Ya bagaimana kalau di daerah lain itu mungkin saya kira kulinernya unik-unik gitu ya, terutama yang Iya, unik. iya. Nah, kan ini tahu nggak bakalan bisa diproses di Amerika atau di Belanda gitu. Walaupun bisa diproses mungkin rasanya beda gitu dan sebagainya. Tapi ini unik Sumedang gitu ya. Jadi Iya, iya. kalau ingin yang rasa Sumedang itu ya harus datang ke Sumedang. Ini Nah juga ini bisa ada mendoan Banyumas katanya Pak. Bisa itu. dibutuhkan juga ya. Nah, dan sekarang di BRIN ini ya, produk-produk seperti ini sudah bisa dimodernisasi, artinya bahwa di Gunung Kidul kita punya pengemasan dalam bentuk kaleng. Sekarang gudeg sama tempe itu udah bisa dikalengkan gitu dalam bentuk kaleng dan bisa diekspor tahan lama gitu sampai berbulan-bulan gitu. Yang biasanya sebentar dengan teknologi itu bisa seperti itu. Nah, itulah gambarannya mungkin kalau kita padukan antara kearifan lokal, pengetahuan lokal dengan teknologi itu akan dahsyat menurut saya. Iya, Apalagi iya. ini kalau bisa Apalagi kalau kita, tercatat ya Pak. ya itu, apalagi ini misalkan muncul dari Taman Bacaan, wah ini luar biasa menurut saya. Iya, iya, Masya Allah. Ya itulah mungkin sedikit paparan ya dari saya tentang ini. Mungkin nanti bisa Sepertinya ditindaklanjuti 30 ya. menit untuk pemaparan dari Pak Suherman ini tidak mencukupi ya, karena banyak hal yang bisa kita gali gitu. Oh udah Tapi 30 kita menit ya? Aduh maaf saya 15 menitnya, jadi saya enggak Pak, waktu. enggak belum nyampe 30 menit, tapi sudah lebih dari 15 menit, tapi tidak apa-apa. Insya Allah kita akan coba sesuaikan juga waktunya, dan banyak hal yang bisa kita gali, tapi kita tahan dulu, nanti kita akan coba buka sesi tanya jawab. Baiklah, selanjutnya barangkali Bapak bisa istirahat sejenak juga menyimak pemaparan dari narasumber kita yang kedua, yaitu Ibu Elis Ratna, tapi biasanya kami panggilnya Teh Elis ya, nggak apa-apa ya? Iya, Masya Allah. Damang Teh Ya, Elis. silakan. Alhamdulillah, Masya Allah. Beliau guru saya, Teh. Oh, Masya Allah. Iya, ini jadi media ini bisa mempertemukan antara guru dengan murid ya. Aduh, saya jadi nggak pede nih, Alhamdulillah. Pak. Masya Allah, jazakumullah ilmunya. Beliau guru saya waktu tahun 2012 saat pelatihan di Hotel Antik. Saya masih ingat kata-kata beliau. Saya nggak bisa ngebedain mana pesta, mana barang antik, kata beliau. Oh. Itu dulu kalimat beliau. Jadi literasi itu harus bisa membedakan mana pesta, mana barang antik. Beliau tuh membuat wacana tentang pesta yang membawa rongsokan. Itu membuat saya masih ingat tahun 2012. Duh, Masya Allah. Jazakumullah ya untuk Gentara sudah memberikan saya silaturahmi dengan guru saya. Deg-degan ini Pak, jantung saya nih di bawah. Ternyata ini tidak kalah hebatnya nih antara guru dengan muridnya ya. Teh Elis Ratna ini juga merupakan founder Rumah Terapi Pena Puluh ya Teh ya? Pena Putih. Oh, Pena Putih. Yeah. Tadi salah ini. Pena Putih. Pendidikannya juga sama di sini, masih satu jalur sebagai pustakawan juga, dan kerjanya juga pekerjaannya juga tidak jauh dari pustakawati gitu ya, berhubungan dengan terapi, perpustakaan dan sebagainya. Bahkan di sini beberapa penghargaan sudah beliau raih juga, sebagai diantaranya Salabi Lulungan Award ya tahun 2016, kemudian sudah diundang juga oleh Presiden kita Bapak Jokowi ya Teh? Bapak Jokowi? Iya, ya, 2017, kemudian juga hadir sebagai narasumber di Hitam Putih Trans TV Talk Show
di Net TV, bahkan di tempat-tempat lainnya juga biasa menjadi narasumber gitu ya Teh ya. Masya Allah. Dan waktu sekitar 15 menit ke depan kami persilakan untuk Teh Elis memberikan pemaparannya tentang pengelolaan pustaka dan manajemen peminjaman buku di Taman Bacaan. Baik, silakan Teteh. Boleh dibantu share screen ya sama Nah, Bapak sebagai murid saya izin untuk presentasi apa ya. Ini sebagian keberkahan ilmu dari Bapak Suherman juga yang tahun 2012 kami dulu dikenalkan dengan dunia literasi. Baik, jazakumullah untuk Masya Allah ya, kebanyakan ibu-ibu dan ada bapak-bapak juga. Saya tidak ingin apa-apa, hanya ingin berbagi sedikit pengalaman saja. Ini tentang definisi perpustakaan. Menurut Darmono mengemukakan bahwa perpustakaan adalah salah satu bentuk organisasi sumber belajar yang menghimpun organisasi dalam bentuk buku dan bukan buku yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna perpustakaan dalam upaya mengemban kemampuan dan kecakapannya. Ini yang perlu digarisbawahi, ini yang mengembangkan kemampuan dan kecakapannya. Jadi kalau tadi Bapak itu ya sudah Masya Allah global, kalau saya lebih skup ke psikis. Lebih ke skup ke psikis. Ibu ini ada jenis-jenis perpustakaannya. Jenis-jenis perpustakaan ini diantaranya perpustakaan nasional, perpustakaan umum, perpustakaan sekolah, dan perpustakaan perguruan tinggi, serta perpustakaan khusus. Kebetulan saya pengelola perpustakaan sekolah, dan taman baca ini termasuk ke perpustakaan umum. Jadi taman baca ini adalah perpustakaan umum yang umum digunakan oleh masyarakat dan dampaknya masyarakat bisa mendapatkan sesuatu yang memberdayakan dirinya, baik fisik ataupun psikis. Untuk fisik biasanya yang terlihat contohnya ke pemberdayaan ekonomi yang tadi sudah dipaparkan oleh guru saya, salah satunya perpustakaan yang inklusi ya, yang terbuka dan menghasilkan produk-produk sehingga apalagi sekarang betul sekali, bahkan kemarin saya di forum Taman Baca Masyarakat Jawa Barat itu ada gerakan lokal. Jadi setiap kita mempunyai satu titik kearifan lokal itu bisa didokumentasikan bahkan bisa dituliskan. Oke, jadi selanjutnya Teh. Nah, ini fungsi perpustakaan adalah sebagai pusat sumber belajar, pusat sumber informasi, dan pusat bacaan, rekreasi, dan pengisi waktu senggang. Saya menggarisbawahi ini pusat rekreasi, karena seringnya kebetulan saya di rumah membuka rumah terapi serta rumah baca. Jadi kebanyakan itu anak-anak yang main ke sini itu dulunya pertamanya itu hanya untuk main, apalagi kemarin waktu COVID itu full banget kami buka. Padahal nggak boleh sama pihak desa tuh nggak boleh, jangan dibuka. Tapi karena anak-anak di rumahnya jenuh, jadi larilah ke perpustakaan. Lalu saya manfaatkan di rumah tersebut saya membuka les, buka bimbingan belajar untuk anak. Biasanya yang main ke perpustakaan ini berusia dari ada yang bayi sampai ke lansia. Next deh. Lalu, nah ini ya rencana untuk kalau kita produknya ya bahan bacaan, produknya itu ilmu dari yang kita jual itu ya buku. Kalau menurut Bapak tadi mungkin Bapak mensurvei, kalau saya sih kebetulan di daerah pelosok Pak. Jadi bagi kami gadget itu masih nomor 2. Nah ini untuk rencana ininya, jadi kita mulai aja ya membentuk taman bacaan itu. Ada yang tanya, gimana sih apakah harus punya sekumpulan buku yang bertumpuk di rumah? Apakah harus punya buku dengan standar nasional minimal 5.000?
di NSP, dan apakah lain-lain sehingga membuat kita itu enggan untuk membuka. Dulu saya berawal dari cuma niat aja. Yang dulu itu saya masih ingat, saya cuma punya buku 30 eksemplar buku. Itu pun hasil dari kami mengumpulkan sisa uang belanja. Ini aja, kalau niatnya sudah diniatkan untuk oke, aku membuka taman bacaan ini tidak semata-mata untuk orang lain dibaca, tidak semata-mata untuk anak-anak, tapi hanya niat saja, hanya untuk menggapai ridho Allah saja. Lalu sesudah niat, banyak lagi yang bagaimana nih mendapatkan buku, apakah harus bikin proposal ke Disdik, ke Disarpus, ke yang lain. Jangan terlalu jauh. Yang penting bergerak saja. Ada buku 5, pajangin aja di pojokan rumah. 1 langkah itu lebih baik dibanding 1000 langkah tanpa bergerak. Jadi kalau di Gentara ya, saya yakin sudah punya buku Sirah Nabawiyah nih, pasti. Soalnya itu jadi produk paling laku di saya. Anak-anak tuh senang baca buku sirah. Niat dan bergerak. Jangan mundur. Berikan saja anak-anak buku yang kita tuh sok anak-anak mau baca, baca aja. Baca aja. Yang penting bergerak. Ketiga, marketing nih. Ini dulu saya ya, alasan kenapa saya dulu dipanggil oleh sampai bisa bertemu dengan Tefeti, dengan tim Sigma. Tahun 2017 itu saya membuat status tentang suami saya yang membuat perpustakaan di angkot. Ini nih marketing. Saya tidak sengaja. Ini lalu saya maknami dan selami, ternyata benar sekali bahwa kebaikan itu perlu diutarakan di media sosial. Jadi sedikit pun program-program kita sampaikan di sosial media. Lalu sinergi. Nah ini, saya nambah lagi nih. Sama guru saya, beliau Pak Suherman, saya sudah komunikasi berapa tahun, dari tahun 2012, 10 tahun mungkin. Ini kita terus menjalin silaturahmi dengan semua pihak secara pentahelix. Dekati semua pihak. Dekati pihak sekolah, dekati pihak Disdik, dekati pihak dunia usaha, dan dekati pihak pemerintah setempat. Walaupun dengan obrolan-obrolan kecil, misal, Pak, saya nih di rumah buka taman bacaan masyarakat, bolehlah anak-anak murid SD Bapak ketika jam senggang istirahat, silakan berkunjung ke sekolah, ke taman bacaan kami. Atau bisa dengan pihak Pak Kades. Pak Kades itu ada PKK. Bu, Pak, nanti di kami tuh ada tentang mau mengadakan parenting misal, tentang bagaimana sikap lembut Siti Khadijah. Sinergi. Dan di Pokja 2 itu ada khusus buat pendidikan, itu bisa disinergikan dengan Pokja 2, Pokja 3. Dan bagaimana isi-isi buku tersebut bisa kita praktikkan dan aplikasikan khususnya kepada ibu-ibu. Nah ini. Ini yang terakhir ini berbagi. Ini saya sedang menulis buku tentang psikologi perpustakaan. Bagaimana tata cara memberi reward untuk laki-laki dan perempuan. Jadi kalau anak-anak tuh, nanti ibu-ibu bisa aplikasikan ini, memberi reward untuk anak perempuan, walaupun cuma permen 1 kali baca, tapi sering mereka pasti akan datang kembali. Tapi kalau untuk kaum Adam nih, untuk para laki-laki, rewardnya biasanya mereka itu mainan yang mesti langsung harganya wow. Misal yang lebih dari 10.000. Kalau untuk psikologi perempuan, sering walaupun sedikit. Walaupun tidak berjumlah, sering, asal sering saja, anak-anak perempuan. Biasanya akan berlanjut, ya enak ya baca di rumah Bu Elisma, dikasih bala-bala, ya enak ya di rumah Teh Elisma dikasih seblak. Tapi kalau laki-laki langsung, nih reward seminggu sekali kamu dapat kaos. Itu untuk psikologi perpustakaannya. Selanjutnya Teh, mohon maaf. Nah ini,
Untuk klasifikasi ya, teman-teman, kalau saya itu karena lulusan S1 perpustakaan, jadi menggunakannya tuh baku banget gitu. Karena mungkin kalau Bapak dan Ibu di sini masih, maaf ya, masih awal, tapi bisa kok, bisa, insya Allah bisa. Karena ilmu itu tidak ada yang tidak bisa. Saya memakai Dwi-Decimal Classification. Jadi nih, pakai yang 1 00 sampai 99 karya umum dan seterusnya itu bisa dibaca. Kalau untuk agama semua itu bisa di 200 dan lainnya. Ini bisa dibaca. Untuk katalog ini manual dulu. Jadi memakai kartu yang kecil banget, yang isinya itu ada judul, buku, penerbit, dan lain-lain. Kalau sekarang sudah ada softwarenya yang mudah. Bisa pakai Inlist, itu nanti kita bicarakan selanjutnya. Bisa pakai Slims, itu enak ketika di-scan langsung muncul buku dan lain-lainnya, kedetek siapa yang pinjam dan lain-lainnya. Ini perlu waktu yang lebih lama. Nah, kalau saya pakainya yang akhir malah, yang SS, 2S, suka-suka saya. Jadi kalau saya tuh, katanya Teh. karena kan ini Ajarin, kalau, Kak. nah ini yang suka-suka ini, teman-teman bisa pakai kertas warna, diglobalin aja seadanya buku di rumah. Kan nggak mungkin ya kayak perpustakaan umum yang punya 5.000 gitu ya. Kita memilahnya banyak, pasti memerlukan DDC. Kalau teman-teman tuh pasti yakin kalau di Gentara tuh nggak jauh dari buku Sirah Nabawiyah, buku ilmu terapan, buku parenting. Kasih warna aja 3. Misal yang kuning, buku Sirah, ya. Yang putih, misal kertas warnanya yang putih, buku ditempel. Ini bisa dilihat di sini. Saya kasih contoh ya. Nah, ditempel seperti ini, seperti ini. Ini yang putih. Kalau ini, kalau saya yang putih itu buku kuliah semua. Jadi tinggal ngambil yang putih, nggak perlu dibaca judul dan lainnya. Karena perpustakaan rumah sih, ya suka-suka saya gitu. Yang penting saya nyaman, ya betul. Saya nyaman, saya enak, pengunjung gampang ketika ngambil. Soalnya kalau pakai DDC ini, jadi saya harus memilah, ini saya pakai di lantai bawah. Kalau di lantai bawah udah pakai ini. Tapi kalau di lantai atas, untuk pengunjung yang khusus, saya yang pakai suka-suka ini. Mau kuning, hijau, nanti misal kisah Rasul, hijau, terus teh dan lainnya, ya nanti enak gitu diingatnya. Tulis aja di dinding. Nih, warna ini untuk ini, warna ini untuk ini. Jadi tahap awalnya bergerak dulu aja ya, mengklasifikasikan berdasarkan warna dulu gitu Teh. Nyantai aja, serileks mungkin. Jangan sampai ketika kita mengelola taman baca, Akang dan Teteh tidak bahagia, itu bahaya. Jangan jadi beban gitu ya. Yang pertama itu lakukan apa yang membuatmu bahagia. Gitu ya. Bahagia, luar biasa. Jadi segala sesuatu itu ridho Allah turun, hati kita bahagia, pahala mengalir, masyarakat pun disenangkan oleh dengan vibrasi bahagia kita. Gitu. Next lagi Teh. Nanti ini nih ya. Ini syarat taman baca ya. Jadi jangan mikir taman baca itu taman yang banyak buku, yang pindah ke taman. Kalau Bapak tadi betul sekali, ketika sudah men-scoop rumah sendiri, kita bisa membuat taman besar di masyarakat. Nanti kalau kita sudah muncul dengan ciri khasnya masing-masing, itu pemerintah dengan sendirinya akan mencari kita. Sinergitas tuh akan mudah ketika orang, oh ini benar ada kegiatan. Nanti desa pun bahkan akan mencari kita dengan sendirinya ketika kita sudah membuat kegiatan. Yang penting ruhnya dulu, geraknya dulu. Nanti selanjutnya yang lain-lainnya itu akan seperti puzzle-puzzle yang bersambungan. Saya dari 2008, sekarang 2022, Masya Allah ya, yang dulu itu cuman bahkan tidak di mana-mana, nggak punya perpustakaan di rumah bahkan saya. Dulu tuh saya cuma pakai ransel, keliling, bawa 30 buku, itu toh. Nih, yang penting syaratnya ini ya, ada buku, ada pembaca. Yang paling penting lagi, itu syarat, ini paling penting. Pengunjung yang membaca,
pengunjung betah dan asyik di taman baca di rumah kita. Bikin betah dulu psikisnya. Biar kalau punya buku siroh, dibacain buku sirohnya 10 menit. Sini, aku ceritakan ya tentang kisah Rasulullah. 10 menit tapi nagih. Jangan sok baca buku, bukunya dikasih, sok baca-baca. No, kita kenalkan ruhnya dulu. Bagaimana asiknya membaca dulu. Bagaimana menanamkan minatnya dulu. Bukan langsung ke baca bukunya, minat bacanya dulu. Nih. Pengunjung bahagia, lalu ketika pengunjung keluar dari rumah kita, pengunjung mendapatkan how to. Apa yang dibaca itu, pengunjung, pemustaka mengaplikasikannya di rumahnya. Misal baca buku tentang bikin martabak mini gitu ya. Tiba-tiba jadi penjual martabak. Waduh, Masya Allah. Ini Nerap ya. langsung itu, Maya. Itu karena asik gitu. Seneng ya kalau baca di taman baca TVT misal. Ada praktik bikin martabak, ada ide nanti jualan gara-gara baca buku tentang martabak. Atau bisa juga dari YouTube nonton, tapi diaplikasikan syaratnya boleh nonton YouTube, tapi baca buku ini dulu ya, 1 halaman. Itu bisa di jimik-jimik kecil lah. Jadi pengurus taman baca itu pengelola ya. Yang pertama itu mesti bahagia dan kreatif. Nah, itu. Bahagia dan kreatif ya. Nah, Jadi taman bacaannya pasti akan maju kalau gitu ya, nggak akan tutup ya Teh, insya Allah. iya. Jadi jangan sampai mindset orang-orang tuh ke perpustakaan ngelihat pengelola perpus tuh mau baca buku apa? Ini. Itu dia. Ya, sambil cemburu. Tapi kan tiba-tiba datang, "Hei, ini ada buku kisah Rasul. Ayo dibaca yuk. Bagaimana menahan marah? Ini ada, kita kisahkan. Walaupun cuma 5 menit. Mereka tertarik, silakan lanjutkan Anda baca." Jadi bisa jadi anak-anak awalnya datang karena itu ya, karena tadi Teh Elis tuh bilang ada permen, ada Ya, mainan. itu. Itu. Jadi Awalnya. sebenarnya di era gadgeting sekarang ini, mungkin ini perlu dikoreksi oleh guru saya ya, Bapak Suherman. Kalau saya berprinsip seperti ini, kita bisa dikendalikan oleh dunia yang bentar lagi 5.0. Buku bacaannya ini tuh sebagai rem fisiknya, rem psikisnya. Jadi ketika kita sudah molotok dengan buku, maka kita akan siap dengan dunia informasi yang serba cepat ini. Ini menurut saya. Remnya itu dari membaca buku. Kendalinya itu dimulai dari membaca buku yang manual. Maka sebagai orang tua, kenalkan dulu bacaan-bacaan yang manual. Karena kalau di HP langsung, arus informasinya tuh cepat banget. Otak kita bisa terbomber dengan informasi di HP. Selanjutnya, Teh. Selanjutnya, boleh? Nah, ini cara mendapatkan buku ya. Ini cara mendapatkan buku itu dulu saya pernah beli mandiri. Karena kita nggak mungkin ingin mendirikan taman bacaan, tapi berharap diberi oleh orang lain. Karena kita dunia literasi, dunia yang memberikan contoh. Jadi nggak bisa kita minta sama orang dulu. Gimana ya pengen bikin taman bacaan, apakah kita minta dulu sama orang? No, kita kasih contoh dulu dengan membeli mandiri. Lalu ketika kita sudah berdikari di kaki sendiri, maksudnya memberikan contoh bahwa kita mampu beli sendiri, biasanya nanti dengan sendirinya akan datang hibah. Termasuk saya, ketika viral itu cuma 50 eksemplar. Sesudah viral, karena terlihat kegiatannya, saya mendapatkan hampir 5.000 lebih. Bahkan saya pernah dari Sigma itu beberapa paket, saya masih ingat. Waktu itu tahun 2018 saya diundang mendapatkan 2 paket. Nah, ada lagi dengan cara wakaf. Ini wakaf ini bisa digerakkan dari masyarakat untuk masyarakat dan untuk bagi kita untuk masyarakat dan untuk anak masyarakat gitu. Nah, ini saya gerakan wakaf ini saya gaungkan ke sekolah-sekolah untuk anak-anak mencari energi langit. Kalau saya nyebutnya energi langit.
Kalau anak Anda ingin soleh, maka bukakanlah ridho langit itu dimulai dengan wakaf buku. Jadi dari ibu, untuk anak ibu, kalau di sekolah seperti itu. Ini bisa dipakai programnya di Taman Baca di Gentara. Dari ibu, untuk anak ibu, wakaf tiap Jumat kalau saya. Nah, next teh. Nah, saya ingin, karena perpustakaan itu tidak akan berhasil tanpa adanya promosi perpustakaan. Ini metode-metodenya mungkin saya sedikit ya. Advertising, iklan berupa pesan yang dipasang di media massa baik secara cetak maupun elektronik. Kalau saya tuh seringnya bikin reels sama bikin status di FB sama di WA. Nah, ini personal selling yang B, interaksi antara pustakawan dengan pemustaka melalui tatap muka yang bersikap edukatif dan menyenangkan. Nah, ini kenapa kalau saya mah lebih senang yang B. Jadi saya memberikan pelayanan yang maksimal ke pemustaka saya. Contohnya, ada ibu yang bawa anaknya candu gadget. Saya bantu, saya kasih referensi bukunya, saya kasih metode terapi gadgetnya, sampai si ibu tersebut bahagia, pulang anaknya sudah tidak candu gadget, dan si ibu itu mencek bahasa Sunda mah patatalepa ya, dari mulut ke mulut tuh lebih cepat. Lalu bawa kembali rekannya 5 orang sampai 10, dan akhirnya kemarin ada klien saya yang dari Irian Jaya, anak yang candu kayak gitu. Itu cuman via mulut ke mulut. Bahkan mulut ke mulut. Jauh sekali teh. Mulut ke mulut itu lebih ampuh, sekarang mulutnya by WA. Jadi maksud saya mulut ke mulut nih bukan kita nawarin ke orang satu persatu teh. Jadi satu orang yang datang ke kita, berikan pelayanan maksimal. Apa yang dibutuhkan oleh pengunjung, pemustaka, baik anak-anak, bapak-bapak atau ibu-ibu. Kalau ibu-ibu, berikan fungsinya buku, misal untuk parenting, fungsinya apa, ke otaknya itu seperti apa. Sosialisasikan hal-hal seperti itu, hal kecil seperti itu, beritahukan ke pemustaka kita. Masya Allah, luar biasa. Jadi contohnya nih, ada yang datang ngeluh, misalnya, biasanya tuh taman bacaan tuh, pokoknya mah kudu serba bisa, weh. Ngajak seblak harus bisa, diajak curhat harus bisa, jadi konselor pernikahan mesti bisa, pokoknya wajib semuanya. Nah, sebagai pelayan masyarakat, saya sering nyebutnya pelayan masyarakat. Jadi walaupun satu orang, tapi layani penuh psikis dan fisiknya semua. Layani satu orang, nanti tuh satu tuh ngekor teh. Jadi 5, 10, bahkan bawa yang dari luar kota. Yang itulah awal mula kenapa saya bisa menerapi klien yang fisik maupun psikis, itu awalnya. Harus multitasking gitu ya, Masya Allah. Iya, jadi harus nanti. Itu mungkinan. Terima kasih. Mohon maaf. Harapan saya ya, harapan saya mungkin ilmu ini hanya sedikit dari Allah, tapi saya ingin teman-teman di Gentara itu tadi yang baik pelayanan maksimal itu diterapkan kepada lingkungan dulu sekitar kita. Mohon maaf jika ada salah kata. Jalan-jalan ke Cianjur, bawa baju banyak sekali. Jangan pernah pantang mundur. Cakep. Karena banyak kebaikan di luar sana. Itu nggak nyambung itu pantun. Masya Allah. Luar biasa. Sepertinya ini teman-teman Gentara ini tidak cukup ya menskedulkan waktu pertemuan dengan kedua narasumber ini hanya dalam hitungan menit untuk presentasi gitu ya. Nah, tapi kita nanti akan gali lebih jauh ilmu dari kedua narasumber kita pada webinar kali ini di sesi tanya jawab. Silakan bagi yang mau bertanya bisa menuliskan langsung di kolom chat dan ditujukan kepada siapa pertanyaannya.
Namun sambil kita menunggu pertanyaan ini kepada Bapak Suherman dan Teh Elis, silakan sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, kita foto bersama dulu gitu, Teh Peti dan pihak panitia. Boleh, Ya. boleh. Silakan kepada para peserta yang masih off cam untuk bisa dibuka dulu kameranya sejenak supaya kita bisa berfoto dengan menampakkan diri ya dan saling mengenal satu sama lainnya. Teh DJ bisa dari ini Teh, dari laptop Teh? Di fotonya. Teh kok lupa tadi Teh. Iya Teh, bisa sebentar. Ya. Ini Boleh kasih aba-aba Teh. Ya, siap-siap dengan Bentar, senyum Teh. manisnya ya. Bahagia kalau kata Teh Elis. Boleh Teh kasih aba-aba. Ya, 1, 2. Ini ada 3 slide ya. 1, Ya. 2, Ya, siap. 3. 1. Slide 2. 1, 2, 3. Slide 3. 1, 2, 3. Sudah Teh. Oke, terima kasih Teh DJ. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman. Dan silakan kembali saya mengundang teman-teman untuk bertanya di kolom chat. Namun sebelum itu juga ada sedikit pemutaran video ya. Dan sekilas tentang Rumah Gentara dan kegiatannya. Silakan. Mau penayangan dulu, Teh? Teh Ulfa? Teh Ulfa sudah siap untuk ditayangkan? Bukan Teh Ulfa maksudnya, videonya. Ya, inilah video dan pemaparan tentang Rumah Gentara dan kegiatannya yang ada di 43 titik di Indonesia. Suaranya belum keluar ya Teh? Bapak Teh Dini, pertanyaan aja langsung. Videonya udah muncul belum, Teh? Sudah muncul. Suaranya aja yang belum ada. Ya kebetulan memang videonya nggak pakai suara. Jadi mungkin saya sambil dipaparkan sedikit aja ya. Boleh. Bisa sambil disimak tentang Rumah Gentara. Jadi Gentara ya, itu singkatan dari Generasi Cinta Rasul, komunitas para Sigma Learning Konsultan yang tergabung di Sigma Daya Insani, kantor cabang Jawa Barat. Apa itu Rumah Gentara? Jadi Rumah Gentara itu adalah rumah para pejuang Siroh Gentara yang bertujuan membumikan Siroh dan mengembangkan literasi melalui ragam aktivitas. Saat ini tersebar 43 rumah Gentara di berbagai daerah di Indonesia. Update November 2022, ada banyak ragam kegiatan yang sudah dilaksanakan di Rumah Gentara. Beberapa di antaranya membaca Siroh, lukis play, hafalan Al-Quran, outbound,
fun baking, cooking class, eksperimen sains, permainan tradisional, dan lain-lain banyak. Berikut ini ada beberapa dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan di Rumah Gentara. Ada eksperimen sains, tuh tadi ya, baca buku. Jadi memang banyaknya masih fokus di baca buku, ada masak bareng. Ini kumpulan dokumentasi dari berbagai rumah Gentara yang saat ini sudah tersebar di 43 titik. Semoga harapannya rumah Gentara akan terus bertambah, menebar manfaat, membumikan siroh. Mayoritas penanggung jawab RG ini memang banyaknya ibu-ibu ya, itu dengan segala kesibukannya menyempatkan diri untuk mengelola rumah Gentara. Tapi bukan hanya sama ibu-ibu aja, ada juga para ayah, para bapak yang peduli dengan literasi untuk membumikan siroh ini. Anak-anak bisa bermain, baca buku bareng, dan ragam aktivitas lainnya. Nah, yang membacakan bukan cuma orang tuanya, orang dewasa, tapi juga anak-anak. Demikian tentang Rumah Gentara. Ya, Masya Allah. Terima kasih banyak Teh Ulfa yang sudah mewakili dari tim Rumah Gentara dan panitia menyampaikan tentang sekilas tentang Rumah Gentara ini. Dan Rumah Gentara ini merupakan sebuah wadah tentunya ya, wadah di mana kita berkegiatan tidak hanya berkegiatan literasi juga, tetapi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Suherman, itu banyak sekali aktivitas yang dilakukan oleh teman-teman di sini. Alhamdulillah dari waktu ke waktu juga kami dari Rumah Gentara semakin berkembang ya. Dari waktu itu saya sempat ikut di webinar itu masih 23, sekarang sudah 43 gitu, sudah hampir 2 kali lipat ya perkembangannya. Jadi harapannya ke depan semakin banyak lagi teman-teman yang di sini mengajak yang lainnya untuk membuka rumah-rumah Gentara di wilayahnya masing-masing ya. Dari Sabang sampai Merauke itu nanti rumah Gentara itu bisa kita temui gitu. Dan kalau kita bepergian pun kita juga bisa singgah ke teman-teman yang berada di tempat-tempat di mana kita berada. Jadi berasa bahwa dunia ini sempit ya, karena kemanapun kita bisa langsung melihat spanduk-spanduk Rumah Gentara berada di sana. Baiklah, dari beberapa pertanyaan yang sudah masuk, ini banyak yang ditujukan kepada Teh Elis ya. Namun nanti bisa saling melengkapi juga antara murid dan gurunya, Teh Elis dengan Pak Suherman, untuk memperjelas apa yang menjadi pertanyaan dari teman-teman di sini. Di sini ada pertanyaan tentang pengelolaan taman bacaan. Apakah harus juga membuat kode seperti perpustakaan gitu? Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang berikutnya hampir senada tentang mengelola pelayanan peminjaman buku, ya terutama yang dibawa pulang ya bukunya. Nah ini bagaimana? Jadi kita langsung saja ya. Silakan kepada para narasumber untuk memberikan jawabannya, penjelasannya. Bapak Guru dulu ya. Oh, Saya panggilnya Pak Guru. Pak Guru, silakan Bapak. Ilmu ini saya sebagian besar dari Bapak. Ya, bisa saling melengkapi antara Ya, guru dengan nanti saya tambah. Ya Bapak Guru hanya akan melengkapi penjelasan dari Teh Elis saja. Yang pertama memang kalau kita mendengar perpustakaan, filosofi dari perpustakaan itu adalah intinya ya, itu untuk memudahkan pencarian buku. Itu filosofis dari perpustakaan. Jadi untuk memudahkan pencarian buku, sekarang menambah menjadi memudahkan mencari informasi, bahkan data. Ya. Jadi ke buku gitu. Jadi dalam hal ini apa gunanya DDC nomor klasifikasi seperti tadi dijelaskan oleh Teh Elis, ya, yaitu untuk memudahkan pencarian buku itu saja sebetulnya, gitu. Dan memudahkan kembali penyusunannya kembali, gitu. Menemukan kembali buku.
filosofinya seperti itu. Jadi tadi kalau memakai warna, kemudian juga mungkin tidak pakai DDC, UDC, tapi memakai SS, suka-suka saya, jadi 3S mungkin ya. Jadi mungkin saja nanti bisa bikin EDC, jadi Alice Decimal Classification. Jadi campuran gitu ya, campuran betul. antara huruf abjad dengan warna. Yang penting mah mudah dicari saja, gitu. Filosofinya seperti itu. Lagi pula kan sebetulnya Google itu berguru kepada ilmu perpustakaan. Bagaimana cara mudah mencari informasi. Akhirnya kan sekarang ya seperti itu. Kemudian saya juga tadi sepakat ya dengan Bu Elis bahwa yang pertama itu adalah menumbuhkan minat baca dulu. Ini kalau dalam katakanlah dibahas secara akademis, kalau kita lihat pendekatan yang dibikin misalkan di buku pedoman budaya baca yang diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional, itu pendekatannya itu pendekatan psikologi stimulus respon. Jadi ada buku dulu, banyak buku dulu, baru akan menimbulkan minat baca. Nah inilah yang yaitu pendekatan dari Perpustakaan Nasional. Tidak salah sih, tidak salah. Cuma tadi bahwa minat dulu itu juga bisa. Ini pendekatan yang saya nyebutnya pendekatan humanistis. Kalau tadi mungkin kalau kita belajar psikologi itu ada pendiri psikologi lingkungan yang namanya Pavlov, sedangkan yang humanistis itu dari Stephen Covey. Sebetulnya kalau kombinasi dua ini bisa dilakukan, ini akan dahsyat. Kalau ini mau diinisiasi misalkan oleh generasi cinta Rasul, ini luar biasa, dua pendekatan ini disatukan. Ini pendekatan humanistis jadinya gitu. Jadi ini membangkitkan minat dulu ini dengan katakanlah merubah paradigma dari manusia tentang pentingnya membaca tadi. Saya tadi memperhatikan ini menarik sekali tentang istilah ya dari generasi cinta Rasul. Itu nanti akan dilanjutkan oleh Teh Elis ya kalau tentang peminjaman buku. Ini tentang membuikan siroh. Ini luar biasa menurut saya kalau kita telusuri sekarang ini. Bayangkan bangsa kita ini disebut bangsa yang amnesia sejarah. Jadi kita ini disebut ya nggak menghargai sejarah, tidak tahu sejarah. Faktanya apa? Bahwa hampir 90% sejarah tokoh-tokoh Indonesia ditulis oleh orang lain yang disebut dengan para Indonesianis. Nah, inilah kesadaran sejarah, apalagi ini melalui gaya tutur di taman-taman bacaan ini akan menarik. Apalagi ini sejarah Rasul. Sejarah Rasul. Ini menurut saya luar biasa gitu. Sejak kecil menanamkan pentingnya sejarah kepada anak-anak gitu. Soekarno pernah mengatakan jas merah ya. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Yang pentingnya sejarah gitu, seperti itu. Walaupun kemudian hari ya tidak ada yang mengikuti jejak Soekarno itu, walaupun anaknya sendiri. Kalau saya itu mengikutinya, istilah saya itu menjadi jas biru. Jangan sekali-sekali membiarkan buku. Jadi kalau Soekarno mengatakan jas merah jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, karena kalau meninggalkan sejarah bangsa akan linglung. Kalau menurut saya jangan sekali-kali membiarkan buku, karena kalau tanpa buku umat akan beku. Inilah antara jas merah dengan jas biru ini perlu dipersatukan. Nah seperti itulah akan tetapi di satu sisi juga bahwa ada buku-buku tertentu walaupun sekarang zaman digital yang tidak bisa diganti oleh digital. Ada. Kalau saya perhatikan gitu misalkan sekarang perkembangan buku. Kalau buku-buku ilmiah,
itu sangat bisa misalkan satu bab itu diganti menjadi satu gambar infografis gitu. Itu bisa, penjelasan infografisnya bisa oleh satu lembar. Akan tetapi ada buku yang tidak bisa diringkas seperti ini, yaitu buku sastra. Menurut saya buku sastra ini tetap akan digunakan gitu, seperti itu. Ya tidak akan beralih lah katakanlah. Paling beralih ke kalau buku sastra itu ke film. Walaupun menurut saya itu banyak membunuh ide itu film itu. Kalau sampai sekarang saya belum pernah nonton film dari buku novel. Misal gitu ya. Kalau saya baca novelnya Pramudia Antatur gitu misalkan, sosok Nyai Ontosoroh seorang perempuan yang luar biasa itu bisa hilang gitu misalkan dengan dibintangi oleh bintang film yang ada sekarang yang kita tahu kesehariannya juga kawin cerai, kemudian juga segala macam di metode segala macam. Jadi ide-ide tentang Nyai Ontosorohnya akan hilang. Lebih baik ya tidak nonton filmnya saja gitu. Itu prinsip saya seperti itu gitu. Jadi ide konstruksi seorang perempuan yang ideal itu tetap terjaga gitu. Saya tidak mau dibunuh misalkan oleh penampilan Happy Salma gitu yang menggantikan Nyai Ontosoroh. Biarkan saja. Saya tidak pernah seperti nonton novel yang difilmkan. Jadi ideanya, imajinya masih hidup terus. Ya itulah buku-buku yang tidak bisa diganti walaupun zaman. Dan juga ada sebuah riset bahwa kalau kita baca buku di media, itu paling kuat itu 14 halaman. Ya, kalau generasi saya gitu misalkan generasi kolonial ya, bukan generasi milenial lagi. Gitu. Nggak tahu generasi milenial sekarang kuat nggak gitu melebihi 14 halaman membaca novel katakanlah di HP gitu. Tapi ini tetap akan ada apalagi siroh gitu ya. Siroh mungkin dari tahun ke tahun bisa katakanlah kelahiran Nabi Muhammad SAW dari lahir sampai wafat per tahun itu ada. Akan tetapi kalau kita baca sirohnya luka-liku perhidupannya dan sebagainya itu tidak akan tergantikan. Tetap itu harus dibaca. Nah, inilah apresiasi saya kepada gerakan Cinta Rasul yang akan membumikan siroh. Ini menurut saya luar biasa ya. Visi keumatan yang menurut saya ini ya kalau saya jadi Menteri Pendidikan itu mungkin akan menjadi program utama di Amin. pendidikan Mudah-mudahan ya. Pak Suherman jadi Menteri Pendidikan ya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Supaya masyarakat Indonesia dari uratan 61 dalam hal melek literasi itu naik ya. Iya. 61 dari 63 negara naik Pak. Jadi ke satu malah amin. Dan program utama saya kalau jadi Menteri Pendidikan itu satu beternak kutu buku. Bekerja kutu buku. Amin. Ciri amin, khas Bapak. amin. Karena itu solusi bagi keterpurukan Indonesia dari krisis multidimensi ya, sebagaimana dulu Rasulullah SAW membangun kota Mekah, kota Madinah itu dengan Iqra, dengan membaca. Iya betul Pak, betul. Itulah kebenaran ilahiyah itu seperti itu. Masya Allah. Itu mungkin dari saya mah. Bapak jangan kemana-mana dulu. Ini sebentar sebelum ke Teh Elis karena ini berhubungan dengan pertanyaan kepada Pak Suherman. Nanti Teh Elis juga digabungkan dengan pertanyaan berikutnya. Di sini ada yang bertanya Pak bahwa taman bacaan itu seperti halnya PKBM ya. Nah, apakah ini perlu izin legal? Kemudian juga bagaimana sih cara mengenalkan literasi pada anak usia dini? Karena kalau melihat dari CV-nya Bapak itu semuanya itu linear gitu ya Pak, bahkan sampai jadi fasilitatornya gitu ya, jadi penasehatnya itu dalam hal literasi dan sebagainya. Nah, ini gimana Pak biar dari sejak dini itu bisa nempel nih mengenalkan hal ini kepada anak-anak? Oke. Jadi sebetulnya kalau saya pelajari dari literatur ya, masalah baca membaca ini
Jadi ada beberapa bagian. Yang pertama itu ada yang disebut dengan pra membaca. Jadi ini ada pra membaca ini lebih kepada pengkondisian. Yang pertama ini kalau kita belajar tentang pendidikan kuantum gitu misalkan, bahwa bayi yang ada di dalam janin kita itu sudah bisa berinteraksi dengan dunia luar gitu ya. Sehingga dulu pernah ramai ada yang disebut dengan efek Mozart. Jadi menurut teori pendidikan itu bahwa kalau seorang yang sedang hamil sering mendengarkan musik klasik Mozart itu akan cerdas. Berarti ini intinya mungkin itu bayi di luar ya, di luar itu mungkin itu ada untuk lingkungan di luar. Kalau kita kan asing dengan Mozart gitu. Di kita mungkin ayah oge Cianjuran atau apa ya, nasyid gitu ya atau murotal dan sebagainya mungkin ke sana gitu. Jadi yang paling pokok bahwa ini luar biasa ya, siroh itu luar biasa. Bahwa Nabi mengatakan bahwa untuk pemilih jodoh itu melihat keturunannya. Jadi dari keturunannya. Jadi dalam hal ini apa namanya ya dari janin dulu, gitu. Dari janin dulu sehingga ada ya kalau nggak salah itu yang dari ITB itu saya lupa namanya aktivis budaya baca juga dia. Jadi kalau istrinya sedang hamil itu diajak ngobrol aja gitu di perutnya itu. Karena dia yakin itu sudah ada interaksi gitu. Makanya dalam hal ini juga saya baca di literatur itu di Israel ya, juga seperti itu bahwa anak ibu-ibu sedang hamil itu belajar matematik yang sederhana gitu. Makanya kita saksikanlah dalam hal ini ya kita harus akui bahwa orang-orang Yahudi itu pinter juga karena dikondisikan juga sehingga lingkungan juga dikondisikan. Kalau kita lihat pantai-pantai di Israel itu ada yang namanya perpustakaan pantai gitu. Jadi kita di mana gitu ada perpustakaan pantai gitu. Di Pangandaran asate aya loba oge tukang kaos, tukang asin dan sebagainya gitu. Iya betul. Ya kalau kita lihat kan di Bali lah kita aman. Nah, kalau kita misalkan ke Bali lah gitu ya. Itu banyak kan turis-turis yang baca sambil berjemur segala macam. Ya turis-turis lokal gitu kita ini ada nggak yang berjemur sambil baca dan sebagainya itu kan jarang sekali gitu ya kalau kita berjemur kan sambil di situ makan pecel dan sebagainya seperti itu jadi dikondisikan juga itu pra membaca gitu. Ya, kemudian si anak itu kan begitu lahir melihat lingkungannya dan secara psikologis bahwa seorang anak itu ibarat apa namanya busa. Jadi menyerap apa yang ada di lingkungan. Ya kalau dikondisikan di rumah kita juga, misalkan di situ ada perpustakaan keluarga dan sebagainya, kemudian melihat ibunya dan bapaknya juga selalu baca, masa sih nggak diturutin gitu, dikondisikan seperti itu. Coba aja gitu, coba aja. Kan kebanyakan begitu lahir anak itu langsung yang dilihat itu sinetron di TV. Karena kan kalau saya keliling pada subuh itu ya, di komplek lihat itu TV yang pertama kali dinyalakan itu TV. Jadi begitu anak tuh setiap hari dikondisikan oleh siaran-siaran di TV dan itu sinetron. Jadi bagaimana ya sekarang ini rapuhnya jiwa anak ini karena setiap hari disuguhi oleh lingkungan informasi yang seperti itu. Jadi ini dikondisikan, pengkondisian. Jadi tidak ada misalkan rajin membaca itu karena faktor keturunan gitu. Faktor genetik maksudnya. Lebih banyak ini dikondisikan. Jadi begitulah kalau ingin misalkan anaknya rajin membaca, yang pertama yang paling diutamakan itu adalah pengkondisian. Baik pra membaca yaitu sejak hamil bayi, kemudian juga mungkin di lingkungan nanti juga hadiah-hadiah ulang tahun, hadiah apa gitu juga dengan buku, kita kasih buku atau hal-hal lain yang edukatif gitu ya, bukan hal-hal yang bersifat hiburan belaka. Gitu.
Jadi ini lebih ke pengkondisian di sekolah dan sebagainya. Banyaklah cerita-cerita tentang ini. Ya, Sampai Masya Allah. mungkin kalau saya bicara satu tokoh, artinya misalkan dalam sejarah itu ada yang tumbuh membacanya di penjara gitu, misalkan Malcolm X ya, itu tokoh The Black Muslim di Amerika yang tidak tamat SMP tapi menjadi gurunya Obama gitu, kemarin yang memenangkan pemilihan presiden di Amerika. Siapa Malcolm X ini? Anak jalanan, gitu. Masuk penjara, di penjara itu ada perpustakaan yang sangat bagus, setiap hari dia membaca dan menulis, akhirnya tumbuh intelektualitasnya di situ. Jadi itulah lingkungannya ya. Jangankan di penjara, kan di Indonesia itu di perpustakaan sekolah, di sekolah aja tidak memiliki perpustakaan gitu. Ya wajar saja gitu, misalkan kalau budaya baca Indonesia atau budaya literasi Indonesia ini ya peringkat 62 dari 63, 64 atau dari 64 seperti itu. Ini sangat-sangat wajar. Dan ya keadaan kita seperti ini wajar saja bisa dilihat dari budaya literasinya atau perpustakaannya. Karena itu cermin sebuah negara, cermin sebuah peradaban. Masya Itu Allah. dari saya ya. Ya, ya. Baik, terima kasih Pak Suherman. Ya, dan tadi kalau untuk ininya Pak, untuk legalnya, apakah memang TBM ini perlu dilegalkan? Kalau bisa kan TBM itu ini ranahnya dari Departemen Pendidikan ya, TBM. Gitu. Kalau perpustakaan desa itu dari Perpustakaan Nasional. Nah kalau menurut saya, saran saya kalau kita ingin katakanlah dinaungi oleh kedua lembaga ini, baik dari Perpustakaan Nasional maupun dari Kemendikbud ya melalui TBM-nya, bikin yang netral gitu. Kayak misalkan tadi taman bacaan generasi cinta Rasul gitu. Kan tidak ada TBM-nya di situ tuh, tidak ada perpustakaan desanya, jadi netral. Ini bisa juga kita katakanlah dinaungi oleh Kemendikbud, bisa juga oleh perpustakaan daerah yang ada di tempat masing-masing. Karena yaitu kalau di kita masih terkenal dengan ego sektoral ya. Kalau ini mah ada wewenangnya Departemen Pendidikan atau Dinas Pendidikan, ini wewenangnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah gitu. Jadi kita kalau saya netral saja milih dua-duanya gitu. Sehingga Mang Yadi itu kan tidak kemana-mana tuh perpustakaan daerah Ya, ini tidak, hadir Bang ke Yadi ini daerah udah angkat tangan. ke pendidikan, dinas pendidikan juga tidak. Jadi besar sampai sekarang kan namanya seperti itu. Sudah berapa tuh Mang Yadi sekarang kedai kopinya? Ya. Nah, seperti itulah kira-kira. Baik. Tapi kalau ya Siap. silahkan pilihan gitu ya, tergantung kondisi di daerah masing-masing. Kalau mau dilegalkan seperti itu, kalau tidak ya seperti itu. Dan kebanyakan kunci dari maju mundurnya taman bacaan kan tadi kata Teh Elis dan juga Mang Yadi filosofinya kemandirian. Baik Pak. Itu mungkin. Siap. Terima kasih Pak Suherman. Masya Allah tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 21.15. Baik, Teh Elis barangkali bisa melengkapi juga untuk pertanyaannya. Ya, untuk yang pinjam meminjam ya. Ya betul, pinjam Kalau teknisnya. kalau saya pinjam meminjam itu cuma pakai buku biasa aja, buku kecil, ditulis disimpan relawan. Tapi yang kalau sekarang ya, yang lebih mudah itu pakai notes di HP kita. Ada notes, bikin aja Excel kecil. Ku HP mah kan ketahuannya kaca candak. Iya, betul. Jadi gini, mengelola taman baca itu jangan sampai bikin menguras pikiran kita. Apa yang bisa kita lakukan simpel. Terus tadi ada yang tanya perpustakaan sekolah. Ini gimana Cenah teh pengelolaannya, apakah mesti wajib diisi? Kalau perpus sekolah itu wajib. Soalnya dulu saya pernah ikutan lomba perpustakaan sekolah, itu dicek katalognya, e-katalog, pakai pengklasifikasian apa, pinjam meminjam, buku anggota perpus dan lain-lainnya.
Kalau yang umum ada ya, yang taman baca milik kita sendiri atau meni simple we, yang penting mah bahagia we tapi intinya mah Iya, bahagia dan jalannya tehnya. bahagia jalan ya. Terus ini Kalau saya diemotan jadinya nanti mentok ya, pikiran kita nggak jalan-jalan. nah jadi beban, terus kita nggak self love, berkorban buat orang lain, menganiaya diri sendiri. Nah, Lebih baik cinta dulu. Kalau kita sudah bahagia, orang yang mencerahkan orang lain tuh biasanya orang yang sudah cerah biasanya. Gimana kita mau ngebantu literasi sementara kita tidak tercerahkan? Nah, ini ada yang tanya lagi Teh, bagaimana cenah kreatif itu tidak hanya dari niat. Saya pengelola perpustakaan sekolah yang 5 tahun lalu itu cuma digaji 50.000 sebulan. Masya Allah. Sekarang udah mau 12 tahun, alhamdulillah naiknya jadi 400.000. Alhamdulillah berapa kali lipat tuh Teh? Berapa ya? 50 berarti 400% ya. Tapi Masya Allah ya, saya bisa membuat UKM ke masyarakat sekitar. Terus saat rapat itu konsumsi itu dikasih donasi dari masyarakat yang dari saya sendiri yang kerjasama. Tadi yang pentahelik tuh, sinergi itu penting. Jadi saya dulu ngundang BPJS Ketenagakerjaan, sok Bapak sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan, mau ngasih apa nih ke perpustakaan sekolah saya? Ngasih konsumsi. Oke, yang buat narasumbernya saya undang dari misalnya BPJS Ketenagakerjaan, ada BPJS Kesehatan. Bapak ngasih ya dana narasumber. Jadi gitu. Kalau niatnya kuat, kreativitas tuh muncul dengan sendirinya Teh. Tapi kalau udah gini, duh ya kumahanya perpus, gaji 400.000, buku CF, akhirnya keluhan itu akan menarik energi kita sendiri. Jadi apa yang di lingkungan kita optimalkan. Kalau niatnya udah ridho lillah, itu biasanya pikiran tuh kemana-mana jadi banyak gitu nyabangnya Teh. Ada we rezeki mah gitu. Itu untuk yang PT Perpustakaan Sekolah ya. Jadi niat itu akan menimbulkan kreativitas. Kalau untuk pinjam meminjam, kalau perpus sekolah, standar bakunya itu ada. Tapi kalau untuk di rumah mah saya suka pakai di notes aja, catatan di HP. Siap. Nanti sama pengelola Teteh, ini simpan di notes gitu di WA group. Kan sekarang tuh lebih mudah ya. Iya. Tuh, Jadi jadi jelas mah ayah catatannya Teh, jangan sampai nggak ada itu aja. tuh. Yang lebih simpel lagi mah foto orangnya simpan di catatan. Ini tanggal ini. Nah, itu simpel. Daripada pakai software ribet. So, yang simpel foto sama pengelola Teh di grup, catat, simpan di note. Si ini nih pinjam, nanti Teh jadi buronan bulan depan Teh. Nah, foto ini nih. Gitu mungkin ya. Jadi learning by doing ya Teh ya. Jangan sampai kita pengen ideal dulu tapi kita nggak jalan-jalan gitu ya. Kan kata Rasulullah itu ada di kisah Sirah Nabawiyah, kalau Islam itu tidak pernah memberatkan hidup seseorang. Kenapa perpustakaan memberatkan hidup seseorang? Nah, iya. Coba catat saya. Ini Teh, berhubungan dengan bahagia juga nih, sedikit lagi. Bagaimana menjaga kesehatan mental diri sendiri tetap waras dan bahagia menghadapi dinamika mengelola taman bacaan katanya gitu. Ini ya. Kebetulan saya tuh sekarang kuliah di psikologi ya. Jadi manusia itu punya 6 energi. Apalagi ibu-ibu, energinya tuh perlu lebih dari 6. Intinya, ketika tangki cinta kita penuh, ketika rasa bahagia kita sudah penuh, kita dengan sendirinya tidak akan mumet. Nah, kalau tips saya mah ya setiap pagi teh suka ngelihat anak-anak yang ke rumah terapi saya teh, saya suka gini bilangnya, ya Allah mata saya teh masih bisa melihat ya, masih bisa ninggal barudak acel-ngacelengan, itu aja. Kembali ke perasaan menerima syukur. Syukurnya. Ini lagi dilakukan teman-teman nih dengan tulisannya syukur. Nah iya, karena menjaga syukur itu butuh tenaga yang ekstra. Butuh mencintai diri sendiri dulu, baru kita mencintai masyarakat dan lingkungan sekitar. Itu mungkin, Bapak saya maaf Pak panjang lebar nih.
Masya Allah, luar biasa ya kedua narasumber kita pada malam hari ini di acara webinar tentang perpustakaan. Dan tentu saja sebetulnya pengen lebih banyak lagi kita menggali dari keduanya ya, termasuk juga tadi Mang Yadi sudah angkat tangan, tapi ternyata memang waktu kitanya juga yang ini sudah menunjukkan pukul 21.22 dan sudah waktunya juga kita untuk istirahat, berkumpul juga dengan keluarga yang barangkali tadi kita tinggalkan karena kita ada acara ini. Dan perlu saya informasikan juga bahwa tadi seperti halnya disampaikan oleh Pak Suherman bahwa Rumah Gentara juga melakukan kegiatan dalam jangka waktu dekat ini untuk nobar ya, nobar film Tegar di Bandung gitu. Itu bagi yang ingin bergabung silakan. Harga tiketnya 50.000, sudah termasuk wakaf Quran dan sirah. Masya Allah ya. Jadi ini pahalanya berlipat-lipat ya, sekali merengkuh dayung 2-3 pulau terlalui gitu dengan acara ini. Baiklah, barangkali di akhir kami minta closing statement dari kedua narasumber kita kali ini. Dipersilahkan untuk yang pertama kepada Bapak Suherman. Silakan Pak untuk closing statement-nya. Ya, jadi kita sangat percaya ya bahwa peradaban ini dan juga perbaikan individu, perbaikan keluarga, perbaikan negara, perbaikan bangsa dan juga perbaikan umat dan peradaban dimulai dari membaca. Jadi membangun budaya baca, budaya literasi adalah pewaris kenabian yang harus kita lakukan dengan ikhlas dan rasa syukur. Itulah closing statement. Baik, terima kasih Pak Suherman. Dan Teh Elis, silakan untuk closing statement-nya. Insya Allah ya. Untuk mencerahkan lingkungan kita itu, kita perlu mencerahkan dulu diri sendiri. Salah satunya menerima semua keadaan dengan rasa syukur. Tidak ada sesuatu tanpa kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah ibu bahagia, karena dengan bahagia kita akan membangun peradaban dengan bahagia pula. Jazakumullah khairan katsiran. Ya, Masya Allah, luar biasa. Jazakumullah khair kepada Pak Suherman dan Teh Elis yang sudah memberikan materinya panjang lebar, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang ada di sini hadir dalam webinar ini, kemudian juga sudah closing statement. Luar biasa sekali ilmunya dan sangat bermanfaat bagi kami tentunya. Tanpa buku umat akan beku, dan lakukanlah semuanya dengan rasa bahagia tentunya ya. Kalau dari kami ada sebuah jargon dari Andalusia untuk bangkitnya peradaban Islam. Jadi semuanya kita yang berkumpul di sini tentu saja punya cita-cita tentang kebangkitan peradaban, itu dimulai juga diantaranya dari literasi ini. Baiklah Bapak Ibu hadirin peserta webinar pada malam hari ini, saya Dina Andriani selaku moderator pada acara kali ini mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya dan partisipasinya. Jazakumullah khair. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup acara ini dengan membacakan hamdalah dan istighfar. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu lagi webinar berikutnya dari Gentara. Jika ada pertanyaan masih bisa dilanjut di WA ya. Izin saya tutup. Hatur nuhun Pak Suherman dan juga Teh Elis dan rekan-rekan sekalian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.